Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sudah barang pasti kita perlu mengetahui adab dan tata cara berinteraksi dengan Al-Quran, terutama saat membacanya. Ada beberapa adab yang dianjurkan oleh para ulama dan orang-orang soleh terdahulu agar kita memperhatikannya saat kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita ikhlas membacanya karena Allah, lalu kemudian kita menjadikan Al-Quran ini sebagai salah satu cara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dianjurkan bagi kita sebelum membaca Al-Quran untuk bersiwak terlebih dahulu. Sikat gigi membersihkan lisan kita agar kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, hendaknya kita berusaha membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Usahakan ketika akan membaca Al-Quran kita dalam keadaan berwudu. Ini sangat dianjurkan sekali karena termasuk penghormatan kepada Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak memungkinkan, bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk tayamum. Hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dari para ulama dan orang-orang soleh terdahulu agar kita betul-betul menjaga kesucian hati kita, kesucian diri kita dari hadas pada saat kita membaca Al-Quran. Ada berikutnya, pilihlah tempat terbaik, tempat yang suci, yang bersih ketika membaca Al-Quran. Maka tidak dianjurkan kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Ketika seseorang di kamar mandi misalkan, tidak dibolehkan baginya untuk membaca Al-Quran, merojaah hafalannya, karena ini tempat-tempat kotor yang tidak layak untuk membaca Al-Quran di dalamnya. Bacalah Al-Quran di masjid, di rumah, di mobil, di bis, di kendaraan-kendaraan, tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang suci. Lalu ada berikutnya, usahakan ketika membaca Al-Quran untuk menghadap ke kiblat. Ini bukan sebuah kewajiban, namun dianjurkan bagi kita agar tatkala membaca Al-Quran bisa menghadap ke kiblat. Dalam membaca Al-Quran kita juga dianjurkan untuk memulainya dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita. Apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'idz billah, maka memintalah pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, ini dianjurkan di setiap awal surat. Bagaimana kalau di tengah surat? Di tengah surat dilihat tentang maknanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di awal surat itu disunahkan, kalau di tengah-tengah surat dilihat kandungan ayat yang akan kita baca itu apa. Karena kalau a'udzu terus kemudian bersambung dengan sifat-sifat Allah, ini kurang pas maknanya. Contoh, kita mau membaca Al-Quran, dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, saat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, katakan kita akan membaca sebagian ayat dari surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim misalkan, Maliki Yaumiddin. Nah, di ayat-ayat seperti ini tidak pas rasanya kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat. Setelah itu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kan gak pas sekali.
Nah, di sini perlu kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlaknat. Lalu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nah, baru kita Ar-Rahmanir-Rahim misalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, usahakan ada Quran terjemah di samping kita. Agar ketika kita akan membaca tengah-tengah surat, kita tahu ini layak enggak setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung membaca ayat itu. Tadi, kalau berkenaan dengan sifat-sifat Allah, enggak bisa kita, tidak layak untuk kita sambung dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu disambung dengan asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun di tengah surat pun dianjurkan untuk membaca bismillah. Di antara adab membaca Al-Quran, membacanya dengan penuh tadabbur dan khusyuk. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Al-Quran adalah obat bagi hati kita. Al-Quran itu akan menjadikan hati kita lebih suci, lebih hidup, dan lebih sehat. Oleh karena itu, agar dia betul-betul bisa menjadi obat bagi hati kita, perlu kita membacanya dari hati kita meresapi makna-makna yang ada di dalam bacaan-bacaan Quran itu. Kita dianjurkan Bapak Ibu sekalian untuk mengulang-ulangi ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang memiliki makna yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sholat malam lalu mengulang-ulangi ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim dalam surat Al-Maidah. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka maka sudah pantas karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Namun jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau mengulang-ulangi ayat ini. Begitu juga dari Asma radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah membaca ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, dan sesungguhnya Allah telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Beliau mengulang-ulangi. Jadi ketika kita melihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, famanallahu alaina, kita bersyukur kepada Allah, banyak sekali pemberian Allah kepada kita. Ditambah lagi wawakona, dan Allah memelihara kita, menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma mengulang-ulangi ayat ini, mentadabburinya. Karena mengulang-ulangi ayat yang hati kita tersentuh dengan maknanya, itu lebih menjadikan kita khusyuk dan tadabbur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga mengulang-ulangi ayat Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah bagiku ilmu. Ya Allah, tambahlah bagiku ilmu. Betapa kurangnya keilmuan kita. Betapa pentingnya kita untuk selalu mengembangkan diri kita, menambah pemahaman kita pada agama Allah ini. Nah, saat membaca ayat, ya Allah tambahlah ilmu kepadaku, Ibnu Mas'ud mengulang-ulanginya terus.